Shalom. Biarlah pagi hari ini kita datang di tempat ini dengan satu kerinduan yang dalam akan kasih Tuhan, satu kerinduan yang dalam akan kuasa Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita datang dengan senang hati, segenap jiwa, menikmati kasih Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, karena Dia sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada saat pagi hari. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang kepada-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta kemurahan-Mu. Kami rindu, kami haus akan lawatan kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami hendak memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau, karena kami sadari hanya Engkau saja yang layak menerima semuanya itu. Karena itu Tuhan, kami yang hadir pada pagi hari ini dengan kerinduan yang dalam akan hadirat-Mu pagi hari ini, kami akan bersorak-sorai memuliakan Engkau. Kami angkat tangan kami untuk menyembah Engkau, sebab kami percaya saat pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, Engkau hadir dan melawat kami. Kami yang hadir siap menerima kuasa-Mu. Kami yang hadir, kami siap menerima kasih-Mu. Kami yang hadir, kami siap menerima lawatan yang dahsyat pagi hari ini terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang, kami membawa sukacita, kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam hidup kami. Mari Tuhan, Engkau beracara dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang menguasai dan bekerja. Tidak ada satupun dari kami yang tidak terlewatkan untuk kami menerima lawatan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang rindu memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Dengan sukacita kami mau memberi yang terbaik kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam perjalanan. Percepat langkah mereka untuk bersama-sama kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu
pewahyuan-Mu sudah Engkau limpahkan dan curahkan bagi hamba-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami mau beribadah dengan segenap hati jiwa kami untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami buka dan kami mulai di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara berdiri dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi kita menikmati kasih Tuhan saat pagi hari ini. Katakan bahwa Dia yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
Mari dilihat tangan-tangan yang terangkat saat pagi hari ini Tuhan. Mereka yang rindu akan kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan sembah. Sembah dan oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Tuhan. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tanah. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah Raja sembah. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji penuhi tanah. Yesus Tuhan adalah Raja Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita memuliakan, meninggikan ya yang terbesar, yang terhebat, ya yang terdasar. Nyata perbuatannya buat kita semua. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia. Mari tepuk tangan saudara. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita segenap hati, segenap jiwa kita muliakan Tuhan.
pujian dari wanita Hosana. Ya, waktu kami persilakan wanita Hosana untuk memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, pujian yang indah dari wanita Hosana, setia mengikut Tuhan, iring Tuhan selama-lamanya. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Pelayan membawa kantong persembahan boleh menyiapkan diri. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yalah, pagi hari ini terlebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, terlebih lagi mengalami kuasa Tuhan. Walau dunia berubah, walau di luar sana ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita goyah, tapi percaya bahwa hidup saya dan saudara di tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan selama-lamanya, penyertaan Tuhan sempurna, karena Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Haleluya. Yesus, siapkan hati hidup kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Oh, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya.
kini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya, haleluya, Yesus. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan kami haturkan kepadamu, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar, sungguh heran, sungguh dahsyat, sungguh ajaib kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu untuk mengerjakan keselamatan Allah dalam bentuk beribadah kepadamu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Di bahasanya kami akan siap menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah.
Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini dan kita ruang tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima firman Allah, membuka hati kami, mendengar firman-Mu dengan baik, duduk diam sebagaimana Maria di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, karena sesuatu yang kami dengar firman-Mu tidak akan hilang selama-lamanya. Bahkan firman-Mu hidup dan berkuasa, menjadi dasar hidup kami, tuntunan pedoman hidup untuk hidup benar, hidup kudus, dan mendapatkan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semangat. Semua bahagia. Siap menerima kehadiran Tuhan. Siap menerima kehadiran Tuhan. Siap. Haleluya. Berarti tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang main HP, fokus kepada firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saat hari ini, saudaraku kasih, semua sudah mandi ya. Ada yang tidak ada mandi. Bedanya apa? Sebelum mandi dan setelah mandi. Sebelum mandi bau. Kalau mandi pakai apa saudara? Ada yang mandi pakai api, pakai debu. Rupanya hidup manusia itu ya tidak jauh dari air. Selalu ada air. Tidak ada air saudaraku kasih, apa? Layu, bahkan mati. Kita perlu air. Hari ini demikian pula, kita perlu air surgawi. Mengalir atau gerojok saudara? Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17. Yesus sebagai sumber air hidup. Sudah ketemu semua? Haleluya. Oh belum. Wahyu itu dalam perjanjian lama, kitab pertama. Betul? Ya betul. Perjanjian lama kitab pertama. Iya. Kitab terakhir, pasal terakhir. Gampang nyarinya. Haleluya. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bahasa lainnya gratis. Ya, gratis berarti tanpa bayar. Ya. Tapi bukan gratis, di sini gratisan. Biasanya kalau gratis itu barang murah, tetapi ini bukan murahan, ini firman Tuhan saudara. Dalam ayat ini ditekankan ada berapa kali diulangi kata-kata apa saudara? Marilah. Marilah. Kata marilah ini adalah diundang. Undangan saudara. Jadi ini undangan, bahkan undangan terbuka, asalnya dari Tuhan
bagi setiap orang. Tidak pandang orang itu namanya, setiap orang. Ya, ya. Di sini kan setiap orang tentu yang haus akan keselamatan. Haus bukan haus jabatan, bukan haus kekayaan, tapi haus akan keselamatan, saudara. Ya. Dan di sini katakan ditegaskan, ditekankan, ya, bahwa Roh Kudus dan pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuan di sini? Gereja Tuhan, anak-anak tuh saya dan saudara. Jadi bahwa Roh Kudus dan gereja Tuhan bersatu, menyatu, ya, dan menyuarakan sesuatu, menyuarakan satu suara, bersatu satu suara. Roh Kudus dan gereja Tuhan bersatu dan yaitu menyatukan suara. Untuk apa? Memanggil. Marilah, mengundang untuk datang kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan. Saudara, sumber air Yesus sebagai air sumber kehidupan ini yaitu melambangkan kehidupan yang kekal. Jadi kita tidak hanya mencari yang fana saja, mencari yang ada dalam dunia sementara maksud saya, tapi juga harus mencari namanya yang kekal. Dikatakan disediakan secara cuma-cuma bagi siapa saja yang mau. Berarti tidak ada unsur paksaan, terpaksa, ditekan, tekanan. Siapa yang datang di tempat ini terpaksa? Daripada di omah nganggur, di omah ndak ono kerjaan. Ada yang seperti itu? Tidak ada katanya. Puji Tuhan, tidak ada yang ngaku rupanya. Bukan itu, saudara. Kalau sudah datang di gereja ini, saudara, terpaksa, ada tekanan, saudara tidak dapat apa-apa. Saudara datang, saudara percaya, sekarang saya bertanya ya, saudara percaya Yesus itu mau saudara atau maunya Tuhan? Saudara percaya Yesus jadi orang Kristen, bergereja, berjemaat, mau saudara atau maunya Tuhan? Loh kok diem? Tinggal mau saudara atau maunya Tuhan? Ayo jawab dengan jelas. Mau saudara atau maunya Tuhan? Mau diri sendiri atau maunya Tuhan? Tolong yang maunya Tuhan angkat tangan. Yang maunya diri sendiri angkat tangan. Di sini akan kelihatan. Saya tidak nyalah no. Orang yang maunya sendiri, saudara, kemauannya sendiri. Jadi orang Kristen pasti tidak awet biasanya. Karena maunya sendiri. Karpe dhewe, nek seneng yo nang gereja, gak seneng yo nang gereja, nek seneng yo nglayani, gak seneng yo gak nglayani. Itu maunya sendiri, karepnya sendiri. Halo? Saya bukan nyalahno yang maunya sendiri, tapi itu penjelasannya. Kalau sudah percaya karena kemauan saudara, bergereja kemauan saudara, melayani kemauan saudara. Nek seneng yo nang gereja, seneng yo ibadah, seneng yo melayani, gak seneng yo tidak. Saya tahu saudara bahwa saya dan saudara bisa mengenal Yesus, percaya Yesus. Yesus sendiri mengatakan, nanti ini PR, cari di Injil Yohanes. Dikatakan kalau bukan Bapakku menarik
menarik untuk datang kepada Yesus, tidak bisa orang akan datang kepadanya. Kalau Bapakku tidak menarik, mengangkat kita dari lumpur dosa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus. Jadi berarti kemauannya Tuhan. Senang tidak senang, cocok tidak cocok, ya tetap bergereja, tetap melayani. Haleluya. Kok diem? Kalau Om Hendrik haleluya, saya bilang haleluya. Saya beda lagi, saudara. Ya, ini supaya saudara tidak ngantuk, saudara. Jadi seperti itu. Siapa yang mau ditawarkan? Jadi kemauan kita, ada kemauan, ada kerinduan dalam hidup, saudara. Ini termasuk hukum kasih, saudara. Hukum kasih itu kemauan, kerinduan. Bukan kalau ada waktu, bukan kalau sempat, bukan kalau yaitu daripada di rumah nganggur, bukan. Ada kemauan, kerinduan senantiasa. Dalam ayat tadi, saudara, ada kata-kata yang beberapa kata yang penting dalam ayat ini. Coba perhatikan. Yang pertama panggilan, ya, bersama Roh Kudus dan gereja. Gereja itu mempelai perempuan. Apa? Roh Kudus dan gereja Tuhan memanggil jiwa-jiwa yang terhilang. Nih, saudara, tugas saya dan saudara dalam perikop tadi adalah tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini kedatangan sekali yang kedua. Jadi tugas gereja untuk memanggil, untuk mengundang jiwa-jiwa yang terhilang dan tersesat. Ya, selanjutnya di sini katakan yaitu haus, makna kehausan. Saudara pernah haus? Oh, saya sering haus hari tadi sudah Bapak minum, saudara. Haus. Ya. Kalau saudara haus cari apa? Air. Makna kehausan yaitu kehausan rohani. Rasanya itu rindu datang kepada itu ibadah. Banyak orang berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak ibadah, kok menengahi, rasanya kok enak saja. Kehausan rohani, dan ini hanya bisa dipuaskan oleh Yesus Kristus. Amin. Ketemu dengan Yesus, saudara akan dipuaskan. Yang ketiga, saudara, yaitu kata penting dalam ayat ini. Ya, di sini dikatakan cuma-cuma, ada kata cuma-cuma, berarti anugerah gratis. Anugerah gratis. Anugerah itu gratis. Banyak orang cari gratisan. Halo? Tanggal 16 ada acara apa? Ada diskon, saudara. Bukan gratis, tapi ada diskon. Semua pengen gratis, kok bayar sih, saudara? Ya, aku kasih, kalau gratis itu murahan. Gratis, ya. Saudaraku kasih, di sini katakan bahwa kehidupan diberikan cuma-cuma. Jika tidak perlu beli dengan apa? Amal. Orang ingin masuk surga, kalau amalnya banyak pasti masuk surga. Saudara setuju? Bukan dengan yaitu berbuat baik. Saya berbuat baik. Ada orang begini, aku pokoknya yang berbuat baik meskipun aku ndak beribadah, ndak sembahyang, yang penting berbuat baik, gak apa-apa, gak mlebu swarga nang emperane gelem. Firman Tuhan katakan melihat aja tidak bisa. Nah, saudaraku kasih, bukan juga dengan
uang cuma-cuma. Keselamatan tidak bisa dibayar, hidup kekal tidak bisa dibayar dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan uang. Semua adalah anugerah. Nah, ini yang keempat, tanggung jawab. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Berapa kali saudara mendengar firman selama saudara mengenal Tuhan sampai hari ini? Saat ini saya dan saudara mendengar firman Tuhan, ya, punya tanggung jawab untuk meneruskan undangan ini kepada semua orang. Sudah saudara sampaikan. Halo, perkataan saudara kepada orang lain, apa yang saudara katakan setiap saudara ketemu dengan orang lain? Apa yang saudara ceritakan khususnya kepada keluarga, anak cucu saudara setiap hari? Tanggung jawab saya dan saudara. Saudaraku kasih, saya setiap minggu menyampaikan ini, firman Tuhan kepada saudara. Sudahkah saudara teruskan kepada yang lain? Saudara dengar firman Tuhan, ada satu keluarga tidak datang. Pak mau firman Tuhan opo yo, embuh yo gitu. Lali. Nah, sebenarnya gini, gak usah tekon, ayo minggu depan teko ae. Ada itu saudara. Seharusnya kan begitu. Sudah embuh itu, oh berarti nang gereja gak ngrungokno firman. Saudara malu berarti. Yes, ayo besok Rebu teko atau Minggu teko ae. Padha ngrungokne. Haleluya. Meneruskan undangan, marilah kepada sesama, kepada semua orang. Tadi saya katakan keselamatan adalah anugerah terbesar yang terbuka lebar sampai hari ini. Pintu kemurahan anugerah masih terbuka lebar. Tetapi manusia harus mengambil keputusan. Keputusan bukan yaitu kalau keputusan, saya katakan keputusan itu tidak bisa sepakat, tidak boleh sepakat. Keputusan pribadi, keputusan tidak bisa rundingan. Keputusan ayo kita bawa dalam rapat dulu, tidak bisa. Keputusan untuk mengambil air hidup, menerima keselamatan, hidup yang kekal itu pribadi lepas pribadi. Mengikut Yesus. Betul kan? Ceritanya ini orang India yang di India di utara itu, bagian utara. Satu keluarga mengenal Tuhan, ditangkap. Pernah dengar cerita itu? Bayang dengar saudara ya. Lihat, di YouTube juga ada. Kamu mau tetap ikut Yesus atau tinggalkan Yesus? Tetap ikut Yesus. Keputusanku. Di depan ibu dan bapak dua anak dibunuh. Tapi mengikut Yesus keputusanku, jadi keputusanku. Ya, ku tak gentar. Lantas setelah kedua anak dibunuh, sekarang dia bilang istrinya ada di depan suaminya, aku bunuh kamu. Tetap dia mengikut Yesus keputusanku. Salib di depan, dunia di belakang. Tinggal dia sendiri, dia katakan salib di depan, dunia di belakang, dibunuhlah dia. Keputusan. Saudara datang ini juga keputusan. Bu, minggu teko enggak yo, ibadah yo, rundingan. Wis gak usah wis. Saudara mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara. Demi keselamatan saudara itu keputusan. Amin. Datang untuk menerima. Saat hari ini saudara, apakah sudah datang untuk keputusan saudara? Bukan karena diajak orang lain, tidak apa-apa. Biasanya yang lama tidak beribadah diampiri. Dulu diampiri. Ada yang doa gitu, ayo melok doa diampiri. Terus ada lagi yang begini saudara, aduh rasanya itu sedih saya. Dia bilang tak ampiri.
nang gereja gak usah setia, wis sak dermo ae katanya. Tahu sak dermo itu ndak tuh basa Jawa apa itu? Asal-asal, sekedar. Ada lagi di Ampiris Budalo. Ada satu keluarga, ayo kebaktian, iya wis Bu budalo dhisik. Ya padahal budal bapak ibu nang gereja tongah-tongah, lho kok gak teko nang ndi iku. Ketoke budal tapi apa? Menggok dalan keputusan. Singkat saudaraku kasih, saya sampaikan ada beberapa poin yang harus kita bahas hari ini saudara. Yang pertama tadi kata marilah sampai 2 kali. Berarti hal yang penting bagi saya dan saudara menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Amin. Marilah, ini undangan, diundang. Nah sekarang siapa yang diundang? Halo? Siapa yang diundang? Saya ambil ayat sebagai referensi saudara dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, kata siapa? Marilah kepadaku, kata siapa saudara? Siapa yang diundang oleh Tuhan? Berbeban berat, letih lah. Hidup itu seperti itu. Aduh rasane capek, lelah. Ya, menghadapi anak-anak sekarang, dinasihati, dikasih tahu. Orang tua ngomong sak kecap. Ini Pak, orang Jawa yang tahu, orang luar Jawa tidak ngerti. Ngomong satu kata, sak kecap. Anak sudah 5 kecap. Anak ngomong 5 kecap, 100 kecap. Akhirnya tidak kecap-kecap saudara. Orang tua ngomong sepatah kata, 10 kata, 10 kata, 100 kata. Sehingga orang tua habis kata-kata. Ya kan? Capek rasanya, lelah saya. Anak-anak sekarang, orang tua seperti itu sambati. Ya. Nah, saudaraku kasih, tapi Tuhan mengundang kita, undangan bagi yang letih, lesu dan beban berat. Masalah, saya tidak khotbah, ini pernah saya khotbahkan saudara, maka tidak saya sampaikan. Yesus yang mengundang saudara. Saat ini saudara ada letih, lesu, beban berat. Beban berat apa? Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Semua Tuhan mengundang. Siapa saja yang mau datang. Saat ini kita datang kepada Tuhan. Demikian pula saudaraku kasih, yang mengundang Roh Kudus dan gereja atau mempelai perempuan. Minggu yang lalu kita telah mendengar apa saudara? Roh Kudus penolong gereja Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 16-17, tapi ayat yang terakhir. Tapi ayat itu dikatakan demikian. Aku akan memintakan kepada Bapa. Aku pergi dan akan memintakan kepada Bapa, yaitu penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Penolong untuk apa? Menyertai selama-lamanya. Ayat 17 bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Bukannya menyertai, tetapi mau tinggal di dalam kamu. Tinggal dalam kita. Jadi penolong Roh Kudus bukannya menyertai, bukan hanya yaitu menolong, bukan hanya di samping kita, tetapi menyatu dengan kita, ada di dalam kita. Ini saudara tadi, yaitu Roh Kudus dan gereja menjadi satu seperti itu. Ada di dalam kita. Apakah saudara merasa Roh Kudus menyatu dalam hidup saudara? Roh Kudus menyatu dalam hidup kita. Jadi di sini saudara, Roh Kudus menjadi satu tadi. Roh dan mempelai wanita, roh dan gereja bersama-sama.
satu suara untuk mengundang jiwa-jiwa yang haus dan lapar pada semua orang, saudara. Ya. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Oleh Roh Kudus pagi hari ini? Kalau Roh Kudus ada menyatu dalam hidup kita, kita siap untuk melakukannya. Haleluya. Contoh dalam Alkitab. Ya. Allah pakai Abraham. Untuk apa? Untuk melaksanakan programnya Tuhan. Menjadi alat untuk melaksanakan programnya Tuhan. Saudara, dari Abraham kita lihat pelaksana apa? Pelaksana untuk perjanjian dari keturunan Abraham akan datang Mesias. Pada waktu Tuhan panggil, hai Abraham, kamu keluar dari Ur Kasdim, dia bilang, oh kosik Tuhan, ojo saiki Tuhan, kan begitu? Ya, begitu saudara. Begitu dia mendengar, dia tinggalkan tempat itu, Ur Kasdim, dia pergi suatu tempat yang dia belum tahu, yaitu tanah Kanaan. Rencana Allah keselamatan bagi umat manusia melalui Mesias. Abraham dia mau lakukan. Kalau Abraham tidak mau, mungkin Tuhan bisa pakai yang lain. Contoh lagi, Tuhan pakai Musa untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah mana? Tanah Edom, tanah Mesir. Kalau Musa tidak mau, Tuhan akan pakai yang lain. Musa berangkat melepaskan bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah kalau Abraham. Jadi Allah dan Abraham melaksanakan tugas, yaitu untuk melaksanakan programnya Tuhan. Dan Allah membuat perjanjian kepada Abraham bahwa tanah Kanaan itu akan yaitu dimiliki oleh keturunan yang keempat. Nah, bangsa ini, bangsa pilihan Allah ini, bangsa Israel dibawa keluar oleh Mesir menuju tanah Kanaan. Musa mati. Tuhan pakai siapa? Yosua. Kalau Yosua tidak mau, Tuhan akan pakai yang Yosua membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, menikmati perjanjianlah tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Sampai di situ. Luar biasa. Selanjutnya saudaraku kasih, Tuhan pakai Daud. Siapa Daud? Seorang gembala. Tidak diperhitungkan, bahkan orang tuanya pun lupa kalau dia punya anak Daud. Tapi Tuhan mau pakai dia, luar biasa. Untuk apa? Mau mengembalakan umatnya. Daud dia mau siap melakukannya itu. Saudara. Contoh yang lain, saudara, Tuhan pakai Elia. Elia menghadapi masalah yang besar. Tuhan pakai Elia di tengah-tengah Raja Ahab yang menyembah berhala yang kejam dan jahat itu, saudara. Tuhan pakai dia untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Apa mujizat yang dilakukan oleh Elia? Pada waktu dia minta api dari surga untuk membakar persembahan itu, dan mereka boleh melihat semua kuasa mujizat yang luar biasa. Setelah itu, saudara, Tuhan pakai siapa? Elisa. Elisa ini orang kaya loh, saudara, petani, lembunya banyak. Ya, tapi Tuhan siap, Elisa siap dipakai oleh Tuhan. Dia tinggalkan semua pekerjaannya. Ya, dia ikuti Tuhan untuk melaksanakan programnya Tuhan. Dalam perjanjian baru Tuhan pakai Petrus. Siapa Petrus? Seorang nelayan, orang yang sederhana. Terus dipanggil, hai Petrus, ikutlah aku. Untuk apa? Untuk menjadi penjala jiwa.
Petrus siap tinggalkan pekerjaannya. Tuhan demikian rupa pakai 12 rasul untuk melaksanakan yaitu programnya Yesus, mencari jiwa yang terhilang. Dan Tuhan mengutus, pergilah ke domba-domba yang hilang. Saudara, ya, Tuhan pakai Rasul Paulus, orang yang kejam, orang yang jahat. Paulus siap dipakai sehingga gereja Tuhan berkembang dengan baik. Tuhan pakai Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan Roh Kudus tadi. Petrus bukan dengan dirinya sendiri, tak maunya, tetapi oleh kuat kuasa Roh. Setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka menyampaikan kebenaran Allah, menceritakan tentang Yesus. Saat itu 3.000 orang bertobat. Luar biasa, orang sederhana. Tuhan pakai Yohanes di Pulau Patmos, firman yang kita baca ini ya ditulis oleh Yohanes, murid Yesus, saudara. Jadi saudaraku kasih dalam Kristus, kalau kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita itu hebat. Kita punya hal yang lebih dari yang lain. Haleluya. Haleluya. Siapa saja yang dipanggil oleh Tuhan, nanti kita akan sampai ke sana. Semua orang. Kalau Tuhan pakai kita hari ini punya karunia, punya talenta, suara yang bagus, itu karena Tuhan. Jangan merasa kita hebat. Kita hanya sebagai alat. Kalau Tuhan pakai kita itu merupakan anugerah Tuhan. Amin. Jangan sombong. Kalau Tuhan pakai kita punya karunia untuk melayani guru sekolah minggu, itu karunia, saudara, tidak semua. Pimpin pujian, pemain musik, tidak ada satupun yang kita banggakan. Abraham pernah bangga, membanggakan diri, kalau bukan aku keluar dari tanah Mesir, tidak ada bangsa Israel. Begitu. Kalau aku tidak nurut firman Tuhan, tidak ada itu Mesias. Tidak. Tidak tertulis seperti itu. Karena semua anugerah Tuhan. Jadi kita kalau ada, saudara bisa percaya Yesus, mengenal Yesus, itu anugerah Tuhan. Jadi itu. Selanjutnya saudaraku kasih yang kedua. Ya, di sini dikatakan yang ditawarkan apa? Yang ditawarkan apa? Saudara menawarkan apa kepada dunia? Saudara sudah punya Yesus kan? Punya keselamatan. Oleh karena anugerah Tuhan, itulah yang saudara tawarkan. Dunia membutuhkan ketenangan, ketentraman dalam hidup. Saudara yang punya tanggung jawab. Yaitu yang ditawarkan adalah tentang air kehidupan. Apa itu air kehidupan, saudara? Penjelasan singkat air kehidupan yaitu adalah hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus melalui Roh Kudus. Itu air kehidupan. Untuk memuaskan hati, jiwa, iman kita. Dan jaminan persekutuan abadi kita dengan Allah selama-lamanya. Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Bangsa Israel sedang dalam perjalanan haus. Saudara kalau membutuhkan sesuatu, tinggal diam. Saudaraku kasih, tidak boleh dicontoh ini bangsa Israel. Setiap dia menghadapi masalah dalam hidup, seharusnya apa yang sudah lakukan?
datang pada Tuhan dan berdoa, tapi bangsa ini ngomel-ngomel, bersungut-sungut, mulo mamulo si Musa, kan gitu. Aku itu hidup di Mesir itu enak, sekarang di sini kelaparan, kehausan di sini. Ngomel-ngomel, saudara. Jadi saudaraku kasih, ini bangsa pilihan, tapi mentalnya mental duniawi. Selalu pada waktu menghadap Musa, ya meskipun aku diperbudak, saya di sana kami tidak kekurangan makan daging, yaitu makan mentimun, semangka, bawang putih, bawang merah. Dia dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tetapi pikirannya dunia yang akan binasa. Musa berdoa kepada Tuhan. Nah, saya berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Dia berdoa minta Tuhan, ini orang-orang yang Tuhan suruh saya membawa ini. Musa menyesal, saudara. Ketawa gitu, aku tidak mau dipakai Tuhan. Aku dipakai Tuhan membawa bangsa ini diomel-omeli ae, diumbreng-umbreng ae, ya diomel-omeli, diumbreng-umbreng ae, dilok-lokno. Musa pernah seperti itu? Tidak, saudara. Nah, ini hamba Tuhan tuh nyuntuk Musa. Meskipun diomel-omeli, dirasani, dielek-elek oleh jemaat, ya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan berdoa dan Tuhan memberikan jawaban bahwa itu bangsa Israel tua-tua itu menghadap ke batu karang yang ada di Horeb. Lantas pukullah batu itu. Kira-kira gimana? Menurut kita kan tidak masuk akal, wong batu kok suruh pukul. Tapi setelah dia dipukul, keluarlah roti, uang. Apa yang dibutuhkan hari itu Tuhan sediakan, amin. Apa di tangan saudara? Salib. Itu bayangan salib, saudara. Keluarlah air dan mereka minum, saudara. Batu karang menjadi sumber air, ya dikatakan menjadi sumber air dan mereka minum sampai puas. Batu itu berdoa dan Tuhan memberikan petunjuk. Ya, saya sampaikan kepada saudara, ya dari tahun 81 sampai 82 sampai 2000 saya berdoa, Tuhan jemaat ini kok tidak bisa bertambah, bertumbuh. Ibadah waktu itu 30, 40. Tuhan berikan petunjuk apa yang kami kerjakan. Tuhan menjawab, itu tanah belakang itu ada masalah dengan tetangga, harus dibereskan. Tahun 2000 itu. Rupanya saya selama 20 tahun tidak tahu kalau batas tanah itu dipermasalahkan. Saya dilaporkan di desa. Seharusnya kan datang aja ngomong enak-enak, ya, dilaporkan di desa. Waktu itu saya ikut seminar di Surabaya. Belum selesai seminar, istirahat siang itu saya seperti ada api itu ke muka saya. Biur gitu, kaget saya, gelisah. Saya pulang. Begitu pulang istri saya sampaikan, dan setiap saya jalan di jalan ketemu, jadi ini pendeta itu api, kok ngelih batas itu saele-ele wong lo ngelih batas, becik ketoro olo ketitik bilang dibalik-balik, omongan apa iki? Setiap orang ketemu begitu. Lantas istri saya bilang, itu Bapak dilaporkan. Saya ke desa, saya minta buku kretek, saudara.
Itu Bu Kretek itu dari Badan Pertanahan. Kalau batas tanah saudara bersekitar dengan tetangga, buka buku Kretek. Buka ini. Ukuran seperti ini, seperti ini. Saya berdoa. Hari Senin datanglah perangkat desa, kepala desa sama keluarga itu ukur dari sana ke sini sih. Terus setelah diukur saudara, rupanya ya dia katakan ini dulu apa, ini barongan. Tahu barongan, tempat bambu. Kalau bambu itu mesti merembet. Setelah diukur saudara, kelebihan setengah meter. Saya diukur, diperkarakan, malah dapat tanah setengah meter saudara. Dia bilang sudah tahu kan Pak Ali, siapa yang nanam ini? Saya bilang saya beli, ini sudah ada. Salah satu keluarga saya yang nanam itu loh. Tuhan luar biasa. Bereslah akhirnya, sudah enggak apa-apa. Oh tidak, lantas saudaraku kasih patok sini, langsung ditarik sampai jalan. Saya diperkarakan, sebelah ini mendapat tanah semua. Jadi bukannya diberikan semua, jadi dimenceng ke sana semua, jadi lurus. Diperkarakan itu. Saya bilang begini, Pak Lurah, saya minta ada surat ditandatangani, sebab ini kan orang tua nanti anak cucu supaya tidak menuntut lagi, buatlah surat. Saya diperkarakan, saya kan ketua RW, saudara, saya tanda tangan. Sudah diperkarakan, tanda tangan, dapat amplop saudara. Pertama aduh rasanya gitu. Dari itu gereja itu berkembang. Berkembangnya ada saudara. Lantas kami berdoa lagi saudara. Berkembangnya kok enggak pesat. Saya berdoa. Jawaban Tuhan apa? Gerejamu kamu bongkar. Kamu bangun yang baru. Gereja dulu itu ukuran 5x12. Ini segini. Ini pastori saudara. Jadi ini sampai sana. Ini 1 meter. Ini teras. Tuhan jawab buat gedung gereja. Dan ada satu jemaat. Om, ayo gawe panggenan, gawe wadah. Sing gede. Engkau isine pasti Tuhan sing ngirim. Nah, saya berdoa seperti itu, Tuhan ngomong itu, dan ada satu jemaat. Ya wis akhirnya. Modalnya berapa saudara gereja ini? 6.345.000, cukup hanya untuk beli besi. Ini besi untuk cakar ayam 3 meter, 3 meter, 3 meter, enggak tahu berapa. Sama slope, saya enggak pakai apa pondasi, enggak pakai batu bata, enggak pakai batu kali, tapi kepakai slope. Pertimbangannya apa? Kalau kena gempa bumi cuma hanya goyang saja. Dari mana saya belajar? Dengan insinyur. Saya mau suka belajar, bertanya. Saudaraku kasih seperti itu, Tuhan jawab. Terakhirnya apa? Betul. Berdoa sampai Tuhan memberikan jawaban. Amin. Sudah punya masalah semua hari ini? Luar biasa kalau tidak punya masalah. Saya juga punya masalah saudara. Berdoa sampai Tuhan jawab saudara. Jangan kita melangkah sebelum Tuhan menjawab. Loro kabeh. Kalau Tuhan menjawab, ini buktinya. Seperti itu. Berdoa. Jangan menyalahkan orang lain. Ya, saya kalau cerita banyak saudara. Bagi saudara yang ikut datang tanggal 14 Mei, saudara akan tahu itu sejarah gereja di tempat ini. Nanti akan saya sampaikan sekali waktu kami akan saksi saudara. Ya, awal saya ada di tempat sini. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Sampai sekarang demikian pula, kami tidak punya apa-apa. Saudara itu jemaatnya Tuhan loh, bukan jemaat saya. Ini gerejanya Tuhan, bukan gereja saya. Saya dan saudara itu sama, miliknya Tuhan. Saya dipercaya sebagai penunggu, menjalankan programnya Tuhan. Tadi berdoa, Tuhan apa yang kami kerjakan ya ini. Seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Selanjutnya,
Yohanes pasal 4, 13 dan 14. Tadi dikatakan apa itu air kehidupan. Kisah mengenai wanita Samaria ketemu dengan Yesus siang-siang hari. Nah, saudaraku kasih, kenapa ini perempuan ini datang ke sumur siang hari? Supaya tidak dilihat orang, sepi orang. Sudah tahu wanita ini siapa? Manusia yang berdosa. Ketemulah dengan Yesus. Singkat cerita saudara, Yesus katakan kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus, bahkan kau memiliki sumber air hidup. Amin. Dari Tuhan. Kita perlu di dunia ini air untuk minum, tetapi ini air kehidupan. Saudara, ya. Minum air dari Yesus tidak akan haus lagi, bahkan akan menjadi mata air yang mengalir sampai hidup yang kekal. Siapa orang tidak tertarik? Orang Samaria tertarik. Nanti akan ada lanjutannya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Pada puncak perayaan hari Pondok Daun, Yesus berseru, barang siapa yang haus datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itu air hidup itu seperti itu. Mazmur pasal 8, pasal 107 ayat 8 dan 9. Saya baca saja ayat ini. Sangat bagus. Mazmur pasal 107 ayat 8 dan 9. Seperti ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin saudara. Jadi di sini firman Tuhan, air di sini ada air kehidupan adalah firman Tuhan. Allah sendiri, Yesus sendiri yang memberikan kepuasan jiwa kita yang rindu dan lapar. Tuhan akan penuhi hal-hal yang baik. Yang ketiga, yang terakhir. Tapi masih 1 jam lagi, ya baru 35 menit ya. Di sini kan untuk siapa air hidup dan berapa harganya? Untuk siapa air hidup dan berapa harganya? Dikatakan siapa saja yang mau. Tidak ada seorang pun yang dilarang untuk datang mengambil air hidup. Saya tanya, siapa saja yang boleh masuk gereja di tempat ini? Orang baik saja? Satu suku saja? Di sini lengkap suku-suku dari timur sampai ke barat ada di tempat ini. Untuk siapa? Untuk orang benar, untuk orang baik. Halo? Siapa yang boleh masuk di gereja ini? Semua orang. Kalau firman Tuhan katakan orang sehat tidak perlu dokter, yang perlu orang sakit. Bahkan saya bilang gini, ada orang datang ke sini, Bu, bolehkah saya gereja di sini? Oh boleh, siapa saja. Bahkan orang gendeng pun boleh masuk di sini. Kalau ada orang gendeng masuk disembuhkan luar biasa, saudara. Amin. Semua. Apakah ada yang menolak? Jangan ke gereja sini, gereja yang lain. Tak gonane dewe. Mau masuk surga sendiri, saudara? Sendirian?
untuk semua orang. Siapa saja, dari suku mana, Tuhan tidak memandang status latar belakang apapun, saudara. Boleh boleh datang, tidak dilarang. Tapi ada yang melarang, tidak boleh masuk gereja. Saudara pernah dengar cerita tentang Mahatma Gandhi? Siapa yang pernah dengar cerita itu? Angkat tangan. Dia belajar baca firman Tuhan. Kejadian dia baca, akhirnya tertarik, dia pergi ke gereja. Oleh penerima jemaat tahu bahwa ini Mahatma Gandhi. Agamanya apa? Di India itu agama apa? Hindu. Mengapa Bapak datang ke sini? Tempatku itu di pura ya, bukan di gereja. Loh, saya mau masuk gereja. Terima tamu. Dia akhirnya pulang. Saudara, pada waktu itu kalau dia diterima oleh penerima jemaat untuk jemaat itu, India mengenal Tuhan Yesus. Sekarang gimana? Orang yang menolak tadi apa? Tidak merasa tertuduh, merasa hebat, merasa sok suci, merasa benar, merasa baik. Halo? Untuk siapa saja ini air hidup? Saudara, siapa saja? Dikatakan ada beberapa syarat untuk datang mengambil air, meskipun itu gratis, cuma-cuma, tetapi ada syarat untuk datang mengambil air hidup itu. Apa, saudara? Seorang harus bertobat dari dosa. Kalau tidak itu tidak akan mendapatkan. Kembali kisah tentang wanita Samaria. Pada waktu kalau gitu Tuhan berikan air itu, Tuhan berikan air itu supaya kamu tidak susah-susah. Bereskan hidupmu. Selesaikan dengan beberapa pria yang ada di dalam rumahmu. Wanita ini punya istri berapa? 5. Kapan lalu saya baca di Facebook itu 7. Seorang wanita punya suami 7. 5. Bereskan. Seharusnya saudara sesuai dengan firman Tuhan, 1 istri, 1 suami. Monogami, bukan poliandri. 1 istri, banyak suami. Bereskan. Tuhan, aku tidak punya suami. Pertama tidak ngaku, bukankah 5 di rumahmu? Kok ngerti yo? Om Tuhan, apalagi tidak ngerti, saudara. Dan dia tinggalkan buyung itu di sumur, dia pergi selesaikan masalah itu. Lalu kembali dia menerima air hidup. Dan apa yang terjadi luar biasa, saudara, itu pertobatan. Tinggalkan semua. Harus itu artinya atau menerima air hidup, bertobat dari dosa. Putuskan hubungan dengan dunia, dengan dosa. Saya digerakkan waktu hari Kamis kemarin, sebenarnya saya mau buat permainan, tapi Tuhan berikan satu firman. Saya bertanya kepada salah satu yang hadir, bolehkah kita meniru dunia? Yang sudah jawab jangan jawab. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, bolehkah orang Kristen niru dunia? Ayo jawab. Bolehkah niru dunia? Boleh ya? Jawabannya boleh. Yang positif katanya. Yang positif yang gimana? Saya bacakan ayat. Roma pasal 12 ayat. Jangan kamu serupa dengan dunia. Boleh tidak, saudara? Tidak boleh niru dunia. Kita bukan anak setan, anak tuh. Kalau anak setan niru dunia, anak Tuhan niru Tuhan, saudara. Ada lagi, kalau kamu mengasihi dunia, kasih Allah tidak ada dalam hidupmu. Haleluya.
putus hubungan dengan dunia, dengan dosa. Yang kedua, saudara, seorang yang menaruh iman dan percaya kepada Yesus. Tadi sudah saya sebut ayatnya, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38. Dikatakan barang siapa yang percaya datang dan ambil air itu, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup itu. Amin, saudara. Air kehidupan dari sumur itu sama sekali ya sudah tidak membutuhkan biaya apa-apa. Kok bisa? Terjadi karena hadiah sepenuhnya dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Saudara baca firman Tuhan bayar. Saudara dengar firman Tuhan bayar. Halo? Bayar tidak, saudara? Tidak. Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo. Ayo. Gimana itu? Ajaan, saudara ya. Ayo. Kamu yang haus. Minum. Tanpa uang. Datang, ambil tanpa bayaran. Haleluya. Itu air kehidupan. Di sini saudara diundang, marilah. Undangan terbuka datangnya dari Roh Kudus dan gereja. Jadi di sini pertama ini tadi sebagai kesimpulan, undangan ini terbuka dari Roh Kudus, dari gereja, individu dan Yesus sendiri. Satu persatu saya sampaikan di sini. Setiap jadi dikatakan setiap Roh Kudus, gereja, individu dan punya peran masing-masing mengundang orang ke air yang hidup tadi. Peran Roh Kudus apa, saudara? Ya, dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, roh dikatakan roh yang dari Bapa itu bersaksi. Ayat yang kedua, gereja juga bersaksi. Pengundang. Pasal 16, 15, pasal 16 saudara kasih ya, pasal 16. Ya, di situ dikatakan ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kalau aku pergi berguna untuk kamu, supaya penghibur itu datang. Untuk apa? Untuk menghisapkan orang berdosa. Orang berdosa dihisapkan dan untuk yaitu akan kebenaran Allah dan akan penghakiman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sekarang pekerjaan peran gereja, saudara. Matius pasal 16 ayat 15 sampai 18. Pada waktu Tuhan Kristus, menurut engkau siapa aku ini? Katakan engkau lah anak Allah yang hidup. Dikatakan di atas batu karang ini akan membangun gereja. Batu karang agar banyak jiwa diselamatkan. Gereja dibangun secara kelompok kita semua. Gereja dipakai untuk menjadi penjala jiwa. Matius pasal 28, 19, Markus 16 ayat 15 sampai 8. Pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu gereja Tuhan. Beritakan Injil kepada semua makhluk, tanda-tanda akan menyertai engkau. Sekarang peran perorangan saya dan saudara. Setiap pribadi lepas pribadi agar yang mendengar berkata, datanglah, marilah. Jadi ini bukan hanya Roh Kudus, bukannya gereja, tetapi perorangan. Kita semuanya punya tanggung jawab untuk menggemakan seruan ini, datang kepada Yesus yang menjadi jaminan keselamatan saya dan saudara. Sebagaimana perempuan Samaria, setelah mereka percaya Yesus, setelah mereka membereskan dosa, setelah mereka menerima air hidup itu, mereka kembali ke kota. Dia serukan satu kota Samaria, aku telah berjumpa
yaitu Mesias. Dia mengatakan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita dan hidup saya. Mereka berseru-seru dan akhirnya satu kota itu datang kepada dia, katakan, aku, yaitu bukannya mendengar engkau kata, tapi aku sudah melihat siapa Yesus. Satu kota diselamatkan, satu orang bertobat Samaria. Berapa saudara bawa jiwa kepada Tuhan? Ini tugas kita di akhir zaman. Yang terakhir, ada pihak yang keempat. Dalam undangan ini, jika bukan pihak ini semua, pihak yang lain tidak akan ada. Pihak siapa itu? Yesus sendiri. Mari kita baca bersama-sama. Kami undang untuk bangkit berdiri. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Mari kita semua berdiri, kita baca ayat ini. Wahyu 21 ayat yang ke-6. Kami undang semua bangkit berdiri. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Haleluya. Haleluya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Semua sudah selesai, semua sudah terjadi. Yesus yang awal dan akhir. Dikatakan mereka yang haus akan diberi air kehidupan, yaitu mata air itu tanpa bayaran, cuma-cuma. Saudaraku kasih, kita datang saat ini kepada Yesus. Tadi Tuhan, kau yang berlelah dan menanggung berat, ayat yang pertama. Saat ini saudara yang letih, lesu, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dalam hidup ini. Hari ini sumber air itu dibuka oleh Tuhan, bukannya keran yang dibuka, tapi tingkap-tingkap langit surga dibukakan, dicurahkan dalam hidup saudara, memberikan jawaban dalam hidup saudara. Letih, lesu, beban berat, datang kepada Tuhan. Saudara, dengan iman, dengan percaya kepada sumber air hidup, dikatakan minum yang haus dan lapar. Berbahagia bagi mereka yang haus dan lapar, mereka dipuaskan, menyegarkan, menyejukkan, memuaskan hidup kita hari ini, dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menjalani hidup meskipun banyak tantangan dan rintangan. Yesus sebagai sumber air kehidupan itu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan percaya. Kita bawa semua persoalan, keperluan dan kebutuhan kita dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hari-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku,
membasuh beban berat. Yang haus dan lapar, Tuhan akan memberikan jawaban pertolongan. Tuhan akan memberikan kepuasan, kesejukan dan kesegaran dalam hidup saudara. Haleluya. Menyegarkan, memuaskan, menguatkan hidup kita, memberikan satu kehidupan bagi kita. Haleluya. Di saat ku terjatuh, pelukkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Untuk membereskan semua permasalahan saudara. Firman itu hidup. Haleluya, memberikan satu kehidupan bagi saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, beban berat mendapatkan pertolongan terangkat hari ini. Haleluya. Air yang menyejukkan. Haleluya. Katakan firman-Mu berkuasa, bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Sikap hati firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bencanaku dengan air sungaimu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Tuhan saat pagi yang indah siang ini ya Tuhan, kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak lalu begitu saja ya Tuhan. Kau telah datang ke dunia Tuhan dengan cuma-cuma ya Tuhan, membayar harga